Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat, berdoa, mengangkat tangan, menggerakkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dimantapkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arahan Kepala SMP Republik Islam Ghana dalam hal ini Bapak Haji Namosi SPD MPD dengan hormat kami persilakan. Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah sekaligus sebagai calon guru penggerak, dan saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang hadir. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan dan rahmatnya juga sehingga kita berada di tempat ini untuk melakukan suatu kegiatan yang mana diprakarsa oleh Bapak Ibu calon guru penggerak dalam Kalau perasaan, oh
tidak ada masalah. Saya panggil Fauzia di sini, cuman tadi saya sempat perhatikan di dalam kelas ketika proses belajar mengajar, saya melihat Fauzia tidak menikmati proses pembelajaran, ya. Apalagi ketika saya membentuk kelompok tadi ya, itu saya lihat Fauzia kurang menikmati dengan ada masalah dengan kelompoknya tidak ada ya. Ya, apakah tadi Fauzia sudah batas berkelompok dengan teman-temannya? Tidak. Kenapa bisa merasakan batas dengan teman-teman? Kurang memberikan masukan. Tapi memang Fauzia tidak ada masalah dengan teman-temannya ya. Cuman kurang memberikan masukan. Apakah Fauzia memang paham dengan materi yang tadi? Sebenarnya ada masukan atau tidak ada masukan? Ada, cuman takut salah memberikan masukan ya. Oke, sebenarnya tidak ada salah minta yang seperti itu ya, karena banyak juga orang yang sepertinya pemalu, takut berbuat salah, takut bisa menyebabkan hal yang lebih parah lagi ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita mencoba sesuatu hal yang kita anggap itu bagus. Itu kan sebenarnya memberikan masukan itu adalah hal yang positif, ya. Jadi memberikan sesuatu kepada teman, memberikan hal-hal yang positif itu sebenarnya kita tidak ada masalah kalau ketika kita mau mencoba itu. Jadi jangan ada salah. Karena sesungguhnya persoalan kesalahan itu manusia itu wajar saja, wajar manusia untuk berbuat salah. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk melakukan hal yang lebih bagus lagi, ya. Oke. Nah, kalau bagi kamu takut salah dan malu-malu itu apakah hal yang bagus? Bukan hal yang bagus ya. Jadi ketika kamu sudah memahami tentang malu-malu dan takut salah seperti itu adalah hal yang kurang bagus, apakah kamu masih ingin melakukannya? Tidak. Oke. Apakah Fauzia punya hobi? Punya hobi? Yang hobinya apa? Baca puisi. Apalagi kalau membaca puisi kan harus di depan orang banyak, ya. Ya, jadi kalau pemainnya sifatnya malu, nanti hobi atau bakat minatnya Fauzia itu tidak tersalurkan, ya. Jadi bisa baca puisi ya, bisa. Nanti ikut juga puisinya. Ikut jadi peserta. Oh belum jadi peserta. Kalau begitu nanti saya sangat berharap kamu bisa menjadi peserta dalam kegiatan seni. Ya nanti sudah mendaftar belum ya. Nanti saya akan ajukan namanya ke wali kelasnya supaya kamu bisa menjadi salah satu peserta dari kelasnya. Ya, jadi saya ingin melihat kemampuan kamu dan saya sangat optimis sebenarnya kamu mampu dalam nilai itu. Tinggal silakan melawan rasa malu itu, silakan tampil di depan orang banyak supaya sifat atau perasaan malu itu bisa perlahan-lahan hilang dari diri kamu. Oke? Nanti saya sampaikan kepada wali kelasnya dan semoga besoknya bagaimana? Apakah masih ada malu-malu di dalam diri kamu? Insya Allah tidak ada ya. Harapan saya juga seperti itu, tidak ada lagi persoalan malu-malu kepada teman, malu-malu kepada guru dan malu-malu kepada yang lain. Ya, itu mudah-mudahan tidak ada lagi. Jadi sekarang persoalan percaya diri. Oke. Ya, saya harap ada perubahan untuk depannya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya ingin
Wahai guruku, semoga engkau dalam lindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Sugandra, dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat guru SMP Perguruan Sugandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Sugandra, dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat guru SMP Perguruan Sugandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Sugandra, dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat guru SMP Perguruan Sugandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Sugandra, dan yang saya banggakan
rekan sejawat, guru SMP Perguruan Islam Gandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Islam Gandra, dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat, guru SMP Perguruan Islam Gandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Islam Gandra, dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat, guru SMP Perguruan Islam Gandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami berdua untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebenarnya salah satu tugas dari kami dalam modul 1.4 yang memang harus dilaksanakan di semua calon guru penggerak. Jadi kita diberikan target sebelum tanggal 8 pada salah itu sudah harus di-store. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Perguruan Islam Gandra, dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat, guru SMP Perguruan Islam Gandra beserta staf sekolah, dan yang saya banggakan pula rekan saya dalam angkatan 7 di CGP ini, Ibu Rosmiati. Ya. Pada hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi ada beberapa poin yang akan kami bagi. Saya mengambil dua
Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 7, saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan saya di sini, bagaimana itu pemanfaatan ice breaking dalam kelas? Apakah bisa dilaksanakan misalkan ice breakingnya itu pada awal pembelajaran, pada pertengahan pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran? Bisa dilakukan 3 kali atau hanya 1 kali saja? Dan selanjutnya pertanyaan saya, kalau misalkan kita menggunakan ice breaking yang seperti Pak Irfan tadi tampilkan, yaitu menggunakan kuisis, itu kan bisa digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus ice breaking pada siswa. Bisa dipakai pada kegiatan inti, begitu? Ya, terima kasih. Itulah tadi pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita Ibu Asma, dan saya persilakan untuk Pak Irfan untuk menjawab dari pertanyaan dari Ibu Asma. Ya, jangan pakai mic karena mic semua macet. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, artinya saya menyimak dulu tadi tentang speaking. Ya, pertanyaan pertama itu tentang waktu. Kapan bagusnya diadakan speaking? Apakah di awal, di pertengahan, atau di akhir, atau bisa sekaligus 3? Ini saya tadi sudah katakan bahwa speaking itu tergantung daripada kita melihat dulu kondisi siswa bagaimana. Kalau kondisi siswa ketika pada waktu kita mau masuk, mereka mungkin agak kaku dalam menerima materi atau masih dingin, tidak segar, kita lihat bisa kita adakan di awal. Nah, tapi kalau umpamanya baik-baik dirasa semangat semuanya, atau apalagi dikasih tambah semangat, kalau semangat tidak, mending kita ambil nanti sedikitnya di pertengahan atau di akhir. Jadi kalau misalkan siswa itu lebih menyukai misalkan speaking, dan sehingga itu bisa apa ya? Oke, itu di pertanyaan kedua ya. Iya. Ya, pertanyaan kedua. Intinya speaking itu bisa kita adakan 1 kali, bisa kita adakan 2 kali, bisa kita adakan 3 kali, tergantung waktu. Yang penting kita bisa bagus memanage waktunya, itu saja. Dan jangan sampai hanya gara-gara speaking habis gitu intinya, jangan sampai gitu ya. Kecuali yang tadi di nomor 2, makanya saya simpulkan di nomor 2. Di nomor 2 tadi kita bilang, bisakah itu yang tadi speaking yang tentang krisis, di situ Tommy juga soal media pembelajaran bisa, karena saya sudah melakukan itu. Hampir setiap saya mengadakan pembelajaran di kelas 9 terutama, karena mereka saya lihat betul-betul antusias kalau pegang HP dan bermain atau belajar dengan menggunakan HP tersebut. Jadi secara otomatis saya berpikir bahwa bagaimana caranya saya tuangkan semua apa yang mereka inginkan dengan apa yang saya ajarkan. Jadi saya ambillah krisis sebagai media untuk pembelajarannya mereka. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mungkin sebagai harapan selaku penanggung jawab di sekolah kita ini, apa yang disampaikan oleh pemateri baik dari Pak Irfan, Pak Rosmiati, terutama penerapan di dalam proses pembelajaran tadi itu ada disampaikan tadi, kita usahakan bagaimana supaya anak-anak tidak merasa bingung. Di sisi misalnya di rekan satu melaksanakan seperti itu, kemudian ada teman-teman lain yang tidak melaksanakan, tentu ya anak-anak kita pasti membaca kenapa seperti ini. Jadi itu sebagai harapan kami. Tentu berbeda dengan mereka yang sudah mengikuti CGP dengan yang belum. Tapi minimal mari kita terapkan bersama-sama. Mungkin kita kasih waktu misalnya 10 menit atau 5 menit. Itu terutama yang namanya kesepakatan. Itu membangun budaya yang positif di kelas dan sekaligus menambah semangat anak-anak kita. Itu ada kesepakatan, ada beberapa kesepakatan yang bisa kita itu dari anak-anak kita, dari anak-anak
muncul dari anak kita. Nah, nanti setelah itu tentu kesepakatan yang sudah disampaikan oleh anak kita tentu ada konsekuensinya. Artinya bukan hukuman, ya, bukan hukuman, karena kita sudah sepakati, bukan lagi namanya hukuman, tapi ada konsekuensinya. Misalnya melaksanakan tugas dengan tepat waktu, ya itu kan dia sudah menyepakati. Jadi kalau ada yang melanggar, itu akan diberikan sanksi, bukan hukuman. Itu berbeda dengan sanksi dan hukuman. Dan jangan juga dipaksakan. Itu barangkali yang perlu kita yang saya garis bawahi di sini, apa yang disampaikan oleh kedua guru kita sebagai calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan ke depan apa yang diterima oleh Bapak Muhammad Irfan, Bu Rosmiati selanjutnya, karena belum berakhir sampai sekarang, masih panjang, itu insya Allah akan diterapkan juga kepada kita semua, termasuk saya, karena saya juga terus terang saya juga agak masih banyak yang tidak tahu tentang guru penggerak itu. Itulah barangkali Bapak Ibu perlu saya sampaikan yang menjadi harapan bagi kita semuanya, agar anak-anak kita dalam melakukan pembelajaran dapat semangat mengikuti pelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asma, guru SMP Perguruan Islam Gandra. Saya tadi telah mengikuti pemaparan materi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Irfan Qadir berkolaborasi dengan Ibu Rosmiati, yang mereka merupakan itu calon guru penggerak angkatan 7. Ya, dari materi yang telah dipaparkan tadi itu sangat bagus sekali, yaitu tentang bagaimana cara guru menerapkan ice breaking di dalam kelas sehingga dapat membuat siswa itu rileks dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan peserta didik sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu tentang bagaimana cara kami seorang guru menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, misalnya kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana cara kami itu menyelesaikan permasalahan tanpa memberikan hukuman kepada siswa itu sendiri. Terima kasih.